Masih siapa? Atau Hanifah? Terserah. Eva. Oke. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan refleksi mengenai proyek kepemimpinan 1, di mana pada proyek kepemimpinan 1 ini kita mempelajari 5 topik. Yang pertama itu adalah visi guru profesional, topik kedua itu tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta didik, topik ketiga itu tentang perencanaan implementasi dan proyek, yang keempat itu adalah evaluasi dan terakhir serta terakhir adalah proposal, project dan strategi komunikasi. Nah, pada redaksi kali ini saya akan mengambil topik mengenai pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta didik. Pada topik ini tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta didik. Kami untuk memahami tantangan dan kekuatan dalam meningkatkan pembelajaran serta didik, di mana di dalam tantangan ini pasti ada dengan tantangan ini untuk menggunakan dimana dalam pemetaan tantangan ini kami menggunakan konsep sistem yang lain dari ini dan sistem kerja. Pada topik ini menurut saya penting mempelajari hal ini pembelajaran pasti ada hambatan atau masalah yang dihadapi di dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga sebagai calon didik atau guru pentingnya memahami topik ini untuk membantu kita dalam menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan yang nantinya dapat dipecahkan dan nanti dicarikan solusi dari permasalahan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Pada dasar malam ini saya memulai keempat dari kapal ini mana pada faktanya atau peristiwa pada mempelajari topik ini diminta untuk merefleksi atau menceritakan pengalaman yang bersama-sama dari pengalaman tersebut. Karena ini memetakan masalah-masalah atau tantangan dalam masalah tersebut. Nah, di masalah itu kami menerapkan prinsip konsep berpikir sustainability sistem kerja, yang mana dua konsep ini akan menjadi dasar kami dalam mengidentifikasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Pada kuliah ini kami menggunakan berbagai negara yang mana mulai dari diri, di mana kami diminta menyampaikan semacam opini atau refleksi kami selama semasa sekolah tentang apa saja pengalaman atau tantangan berkesan yang selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Lalu dari kegiatan tersebut kami diminta menemukan atau mencari informasi terbaru terkait pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kami memasuki fase eksplorasi konsep. Di mana pada fase ini kami mempelajari tentang konsep pemetaan tantangan seperti konsep sustainability serta konsep model-model bahan kerja. Selanjutnya adalah kolaborasi, di mana pada kolaborasi ini rekan kelompok saya ini melakukan diskusi terhadap kesalahan
yang mana diberikan di dalam LMS. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut kami diminta untuk memetakan permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu dari hasil pemetaan tersebut itu kami diminta untuk mencari solusi solutif yang mana akan memberikan prakarsa-prakarsa perubahan. Ternyata demonstrasi konseptual, di mana pada demonstrasi konseptual ini kami anggota kelompok mempresentasikan hasil dari ruang kolaborasi yang telah kami diskusikan tersebut. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman ini kami diminta untuk merencanakan prakarsa-prakarsa perubahan terkait suatu proyek yang nantinya akan kami kembangkan dan akan kami laksanakan di semester 2 ini. Selanjutnya adalah koneksi antar materi. Nah, dari rencana prakarsa perubahan nantinya yang akan dilaksanakan, kami melakukan rumusan strategi pemetaan, di mana dalam rumusan strategi pemetaan ini adalah berisi tentang tantangan atau kekuatan dari prakarsa-prakarsa yang nantinya akan kami laksanakan. Sedangkan pada aksi nyata, di sini terdapat ide-ide terkait dari pemetaan masalah yang telah kami kemukakan. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Pada saat mempelajari topik 2 ini, saya merasa senang dan excited, di mana saya dapat mengetahui hal-hal baru atau pemahaman-pemahaman baru yang belum pernah saya pelajari. Nah, pada topik ini pun memberikan pengalaman baru tentang tahapan bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi dengan benar tantangan atau permasalahan yang nantinya itu dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, serta pada mempelajari topik ini saya juga lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran nantinya, di mana dengan dapat mengidentifikasi permasalahan secara detail akan memberikan solusi yang baik terhadap proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran yang diberikan itu akan bersifat optimal. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Dengan mempelajari topik ini, saya memahami bagaimana cara dalam mengidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi. Saya juga mempelajari bagaimana membuat inovasi ataupun ide-ide dari solusi yang telah didapatkan dari permasalahan tersebut. Nah, pada cara dalam mengidentifikasi ini, dalam topik ini menggunakan konsep mengenal sustainability news, di mana pada konsep ini berisi sistem atau sekumpulan potongan-potongan bagian yang saling mempunyai hubungan dan menjalankan sebuah fungsi yang jauh lebih besar daripada kerja potongannya secara sendiri-sendiri. Maksudnya, di mana pada sustainability news ini akan memberikan perubahan ke dalam sebuah sistem atau sebuah komunitas, di mana akan permasalahan tersebut akan dianalisis secara lebih dalam. Nah, pada sustainability news ini terdapat 4 dimensi, yang mana 4 dimensi ini akan bekerja sama atau saling mempengaruhi komunitas sasarannya nanti, yang mana 4 dimensi ini terdiri dari nature, ekonomi, well-being, dan society. Nah, si sustainability news ini akan mendukung pengungkapan atau mendukung pengidentifikasian terhadap potensi yang saling berhubung dan berinteraksi pada sasarannya, sehingga nantinya pada si sustainability news ini kami nanti dapat mengetahui secara lebih detail permasalahan apa yang harus diatasi terhadap pemetaan tersebut. Nah, pada topik ini juga kami mengetahui bagaimana cara membuat model perubahan menggunakan Bagja, yang mana sistem Bagja ini itu merupakan semangat mengapresiasi dan berproses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan, aset, dan hal positif di sekolah, yang mana memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid, di mana dari pemetaan yang telah dilaksanakan, si Bagja ini merupakan model perubahan. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut itu nantinya akan dibentuk sebuah perubahan di mana terdiri dari 5D, yaitu defend, pertanyaan utama, discover, ambil pelajaran, dream, menggali mimpi, design, menjabarkan rencana, dan deliver, atur eksekusi. Dari permasalahan-permasalahan tersebut ini, sistem Bagja ini akan membantu kita dalam menginovasi, membuat perubahan-perubahan terhadap pemetaan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah future atau penerapan. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini,
Hal yang ingin saya perbaiki ke depannya ialah cara memetakan permasalahan menggunakan sustainability news dan sistem Bagja, yang mana berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan akan membantu mengembangkan inovasi-inovasi baru, namun selaras dari hasil identifikasi yang telah ditemukan. Dengan menggunakan sistem ini, pemetaan permasalahan yang dihadapi lebih terorganisir sehingga akan memberikan inovasi yang solutif, namun juga tercapai terhadap pemetaan permasalahan yang telah dikemukakan. Nah, strategi yang dilakukan saat saya mengikuti pembelajaran ini adalah mempelajari menggunakan LMS, tadi literatur dan diskusi, yang mana strategi yang digunakan sangat penting bagi saya dalam memahami proses pembelajaran yang efektif. Dengan adanya studi literatur ini dan diskusi akan membantu menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang nantinya dapat memperkuat pemahaman saya terkait pemetaan, tantangan, dan kekuatan komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, selanjutnya ada artefak, di mana artefak ini terdiri dari ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Selanjutnya adalah pembelajaran bermakna, di mana pada pembelajaran bermakna ini akan memberikan saya pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi saya adalah memahami pemetaan dan kekuatan komunitas sekolah, dalam memahami pemetaan dan tantangan kekuatan komunitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Sebagai calon guru, hal ini penting untuk dipelajari, yang mana dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti ditemukan berbagai macam permasalahan, baik itu antar peserta didik, kebutuhannya, ataupun kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pentingnya kita mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dan dipetakan secara khusus, sehingga setelah kita mengetahui pemetaan permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui inovasi atau perubahan-perubahan apa saja yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dengan mengatasi masalah tersebut dengan optimal, tentunya kebutuhan belajar peserta didik nantinya akan dapat terpenuhi secara optimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih moderator. Apakah sudah kelihatan? Oke, saya akan merefleksikan untuk mata kuliah proyek kepemimpinan 1 pada topik 1. Sebelum membahas tentang model 4F yang akan saya gunakan, saya sedikit mereview pengalaman belajar yang diperoleh setelah mempelajari topik 1, yaitu mengenai visi guru profesional. Di mana pada topik 1 ini terdapat visi yang kuat yang menggambarkan diri saya sebagai seorang guru profesional. Dalam hal ini, setiap mahasiswa akan mempresentasikan visi pribadi mereka, kemudian mendiskusikan bersama teman satu kelompok untuk selanjutnya dijadikan sebagai visi kelompok. Itu adalah gambaran umum untuk topik 1. Dan untuk topik 1 ini, saya juga menggunakan model 4F. 4F yang terdiri dari fact, feeling, finding, dan future. Di mana fact itu tentang peristiwa atau pengalaman yang terjadi saat saya mengikuti pembelajaran. Kemudian feelings itu bagaimana pesan saya sama pembelajaran berlangsung. Kemudian finding itu pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses pembelajaran ini, pada khususnya untuk topik 1. Kemudian future atau penerapan, apa akhir tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari topik 1 ini. Untuk dan eksplorasi konsep, pada topik 1 untuk visi guru profesional, mulai dari diri saya merefleksikan kondisi pendidikan Indonesia dan melengkapi kalimat dalam paragraf untuk mengartikulasikan harapan dan ide-ide mengenai keadaan peserta didik dan sekolah yang diimpikan.
Yang kedua, mengenai eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep ini terdapat beberapa kajian teori mengenai filosofi dan konsep yang melandasi upaya transformasi positif di dunia pendidikan Indonesia. Kemudian ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual. Untuk ruang kolaborasi, saya bersama kelompok saling berbagi visi atau manifesto pribadi saya untuk dikolaborasikan dengan kelompok sehingga dapat menghasilkan visi kelompok. Kemudian setelah mendiskusikan masing-masing visi pribadi, di demonstrasi konseptual saya dan beserta teman-teman satu kelompok itu melakukan presentasi kelompok terkait visi atau manifesto dan memberikan tanggapan pada setiap penampilan presentasi kelompok lain yang tampil. Kemudian elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Untuk elaborasi pemahaman, saya menyimpulkan serta menjawab beberapa pertanyaan pemantik secara berkelompok dan berdiskusi, kemudian membuatnya dalam bentuk Word dan menguploadnya di dalam LMS. Kemudian koneksi antar materi, itu saya merefleksikan pembelajaran yang telah diperoleh serta mengidentifikasi keterkaitan visi saya sebagai guru profesional dengan konsep materi lain dan inisiatif perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir untuk teks peristiwa di LMS itu aksi nyata. Pada aksi nyata topik 1 sebagai visi guru profesional ini, saya melihat kembali visi pribadi saya dan merevisi visi pribadi tersebut. Kemudian memperhatikan diksi yang digunakan sehingga visi pribadi yang dihasilkan itu dapat lebih mengaktualisasi peserta didik. Yang kedua, itu mengenai feelings atau perasaan saya selama mengikuti proses pembelajaran khususnya untuk topik 1 visi guru profesional. Pada banyak wawasan saya bertambah dan lebih percaya diri sebagai calon guru profesional. Nah, di sini tidak hanya ilmu yang saya dapatkan, tetapi kita juga dapat berkolaborasi berbagi hal baru dan positif, berbagi pengalaman dan saling. Yang ketiga itu findings atau pembelajaran apa yang saya dapatkan dari mempelajari topik 1 khususnya visi guru profesional. Saya mendapatkan beberapa pengetahuan dan wawasan untuk menyusun sebuah visi pribadi yang kemudian diteruskan menjadi visi kelompok. Tak hanya itu, saya juga belajar untuk bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat dalam merumuskan sebuah visi yang berpihak pada peserta didik sebagai calon guru profesional. Keberadaan visi tersebut berorientasi pada aktualisasi peserta didik dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter Pancasila, sehingga diharapkan nantinya mampu menghadapi. Dan terakhir untuk feature penerapan atau aksi nyata saya yang nantinya akan saya terapkan di dalam sekolah. Yang pertama itu saya akan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah, misalnya kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi mengenai murid masa depan. Tentang murid masa depan bagaimana semestinya. Bersama guru-guru set atau potensi beserta kekuatan dan hal-hal baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi saya sebagai guru profesional. Sekian presentasi untuk mengenai topik 1 visi pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil refleksi saya pada mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, di sini saya memilih topik perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek untuk direfleksi. Nah, pada topik ini, saya bersama anggota kelompok mengeksplorasi beragam template perencanaan yang telah banyak membantu berbagai instansi untuk merencanakan inisiatif atau proyek yang memberdayakan dan berkelanjutan. Nah, berbagai template tersebut sudah siap digunakan, namun kami ditantang untuk menyelaraskan dengan konteks proyek
kelompok yang kami ambil. Kemudian setelah memahami topik ini, saya diharapkan mampu memahami bahwa dalam merencanakan proyek kepemimpinan yang menjalankan prinsip kreatif dan inovatif, perlukan telaah kritis akan apa yang relevan dan kontekstual ketika mendesain inisiatif dan strategi perubahan agar dampaknya bermakna dan berkesinambungan bagi peserta didik. Nah, dalam refleksi ini saya menggunakan model segitiga refleksi. Yang pertama yaitu setelah mempelajari topik ini, saya akhirnya memahami bahwa saya mendapatkan pengetahuan baru dan lebih memahami bahwa sebuah proyek atau prakarsa perubahan memerlukan perencanaan dan manajemen yang rinci dan baik dalam sebuah template untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, kemudian perencanaan yang jelas dan manajemen yang baik ini juga dapat meningkatkan ketercapaian tujuan proyek atau prakarsa perubahan yang lebih efektif. Nah, kemudian saya juga memahami bahwa tentang bagaimana membuat sebuah rencana proyek yang akan dilakukan dengan membagi tugas dan peran masing-masing anggota, merencanakan timeline proyek, kemudian siapa yang akan bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan proyek dan apa saja yang harus dilakukan agar proyek dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga memahami dan sangat memahami bahwa sebuah proyek atau prakarsa perubahan membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara Kemudian setelah mempelajari topik ini, saya akhirnya mampu berkolaborasi dengan teman sejawat. Dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, akhirnya saya mampu merancang rencana proyek sesuai dengan template yang disediakan. Kemudian saya mampu merancang profil proyek, alur kegiatan, work breakdown structure, kemudian perencanaan schedule kegiatan, template perencanaan anggaran kegiatan, kemudian standar kualitas, profil team members, dan peran masing-masing, kemudian mitra pelaksanaan, kontrak pelaksanaan tugas, dan jalur komunikasi. Dan kemudian saya juga lebih mampu berkolaborasi dan komunikasi yang baik dengan teman sejawat untuk menciptakan rencana kegiatan yang mampu memberikan manfaat untuk dunia pendidikan dengan menuangkan ide-ide kreatif dan kritis kami. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran topik ini tentunya sangat senang dan bersyukur karena banyak pengetahuan dan keterampilan yang saya dapat sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat dan menjadi guru yang memiliki kemampuan manajerial pembelajaran yang baik nantinya. Kemudian setelah memahami topik ini, saya termotivasi untuk mengaplikasikan keterampilan yang sudah diperoleh baik di lingkungan masyarakat nantinya maupun dalam proses pembelajaran. Nah, selama mempelajari materi ini, saya dan anggota kelompok juga mendapat berbagai tantangan dan kesulitan seperti waktu untuk diskusi bersama anggota kelompok dalam merancang implementasi dan manajemen proyek ini, yang mana diperlukan cukup banyak waktu dan dengan berbagai kesibukan anggota kelompok membuat proses diskusi dilakukan beberapa hari. Namun saya sangat senang dan bersyukur karena adanya komunikasi dan hubungan yang baik dan saling memahami antar anggota kelompok, tugas dan perencanaan proyek kelompok ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian setelah mempelajari topik ini, target saya ke depannya adalah dapat mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat pada materi ini, baik untuk di lingkungan masyarakat ataupun di kelas nantinya. Kemudian terandil dalam kegiatan-kegiatan perubahan yang ada di sekolah ataupun masyarakat. Nah, dengan memahami proses perencanaan dan manajemen yang baik, saya akan berusaha menciptakan rancangan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik, tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian dalam membuat prakarsa perubahan dalam kelas, saya akan tentunya juga membutuhkan kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai komponen lingkungan belajar seperti kepala sekolah, orang tua, dan lain-lain dalam mewujudkan capaian pembelajaran yang efektif.
materi ini penting dipelajari karena belajar perencanaan implementasi dan manajemen proyek dapat membantu memastikan bahwa satu proyek berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang diharapkan. Kemudian dengan mempelajari perencanaan implementasi dan manajemen proyek dapat membantu individu ataupun organisasi mencapai tujuan dengan lebih baik dan efisien serta memperkuat profesionalisme dan kinerja organisasi. Kemudian saya mempelajari topik ini dengan alur merdeka. Yang pertama yaitu mulai dari diri dengan merenungkan langkah-langkah sistematis yang telah saya ketahui sebelum memulai suatu proyek. Kemudian pada tahap eksplorasi konsep, saya mempelajari materi dengan mengeksplor berbagai sumber mengenai perencanaan implementasi dan manajemen proyek. Kemudian pada tahap ruang kolaborasi, saya bersama anggota kelompok merencanakan satu prakarsa perubahan yang paling memungkinkan dan menjadi pilihan kelompok dari berbagai alternatif yang dipresentasikan kelompok sebelumnya. Kemudian pada demonstrasi konseptual, bersama anggota kelompok menyiapkan materi paparan yang komprehensif mengenai hasil rencana implementasi proyek kelompok kami. Kemudian elaborasi pemahaman, bersama anggota kelompok mendapatkan sekaligus memberikan umpan balik konstruktif dan apresiatif. Kemudian pada tahap koneksi antar materi, kami menyelesaikan revisi rumusan rencana pemetaan dan mengeksplorasi persiapan monitoring dan evaluasi standar kualitas dan kesuksesan proyek. Dan kemudian terakhir yaitu aksi nyata, kelompok kami memanfaatkan umpan balik konstruktif dan apresiatif untuk melakukan revisi atau konfirmasi atas rencana pemetaan yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian ini beberapa artefak pembelajaran yang saya buat bersama anggota kelompok selama materi ini. Yang pertama adalah unggahan tugas ruang kolaborasi berupa perencanaan satu prakarsa perubahan yang paling memungkinkan dan menjadi pilihan kelompok kami. Kemudian demonstrasi konseptual, yaitu dengan menyiapkan materi paparan yang komprehensif berupa PPT mengenai hasil rencana implementasi proyek kelompok kami. Kemudian pada tahap koneksi antar materi, di sini kelompok kami menyelesaikan revisi rumusan rencana pemetaan dan mengeksplorasi persiapan monitoring dan evaluasi standar kualitas dan kesuksesan proyek atau prakarsa perubahan yang kami pilih. Nah, pada aksi nyata, kami memanfaatkan umpan balik yang konstruktif dan apresiatif untuk melakukan revisi atau konfirmasi atas rencana pemetaan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nifa yang telah menyampaikan hasil refleksinya terhadap materi proyek kepemimpinan, yaitu pada topik ketiga. Untuk selanjutnya, hasil refleksi terhadap topik keempat, yaitu tentang monitoring, akan saya jelaskan sendiri. Apakah bentar. Bentar, Bu. Apakah sudah terlihat slide yang saya tampilkan, rekan-rekan? Sudah. Oke, Bu. Baiklah, untuk refleksi pertama itu mengenai proyek kepemimpinan pertama ini, di mana pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita sebagai calon guru melalui kegiatan service learning berbasis sekolah atau komunitas dalam bentuk proyek. Nah, dari mata kuliah yang telah saya jalani ini, di mana
dapat saya ambil refleksinya itu dengan belajar lewat proyek pemimpinan ini, calon mahasiswa atau saya sebagai calon guru diharapkan dapat mengasah kepekaan mereka terhadap ekosistem di mana sekolah ataupun komunitas mereka berada, dan juga ada kebutuhan serta tantangan yang akan saya sendiri pelajari sebagai seorang calon guru. Nah, untuk topik pembelajarannya yaitu pada proyek kepemimpinan ini mungkin telah dijelaskan oleh rekan-rekan yang sebelumnya, di mana di sini saya mau refleksikan tentang proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Saya melakukan refleksi terhadap model 4F, yaitu ada fakta, di mana pada topik 4 saya mempelajari mengenai bagaimana menerapkan keterampilan pengambilan keputusan sekaligus negosiasi ketika melakukan konfirmasi dan revisi rencana proyek yang saya lakukan sebagai anggota kelompok terhadap rencana monitoring evaluasi pembelajaran serta refleksi juga, terutama dalam segi pemantauan atas waktu, pembiayaan, dan kualitas. Untuk proses pembelajaran yang telah saya lewati yaitu sama dengan rekan-rekan sebelumnya, itu melalui tahapan merdeka, di mana pada tahapan mulai dari diri itu ada tahapan saya mengerjakan atau menjawab pertanyaan tentang proyek yang telah saya rancang sebelumnya, terutama pada topik ketiga. Kemudian ada tahapan elaborasi, tahapan eksplorasi konsep, di mana pada tahapan eksplorasi konsep ini menuntut untuk cara saya sendiri dan juga anggota kelompok untuk membuat rencana atau monitoring terhadap proyek yang telah saya laksanakan sebelumnya. Kemudian ada ruang kolaborasi. Suci, bentar. Suci, Ya, agak diperbesar sedikit apanya. Apa, Bu? Terlalu Slide-nya, kecil. Bu? Iya, slide-nya ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian dengan ruang kolaborasi di mana ditugaskan untuk membuat standar kualitas pencapaian proyek dalam kelompok. Kemudian ada demonstrasi kontekstual di mana anggota kelompok untuk mempresentasikan rencana pemantauan terhadap proyek yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian ada tahapan elaborasi konsep, melakukan umpan balik terhadap presentasi yang telah dilakukan, mendengarkan apa tambahan atau umpan balik dari audiens saat melakukan presentasi dengan merevisi apa yang telah kami laksanakan sebagai anggota kelompok. Kemudian ada koneksi antar materi, di mana kami disuruh untuk merancang sebuah penegasan terhadap proyek yang telah dirancang, yaitu bagaimana kedudukan kami sebagai atau saya sebagai anggota di proyek yang dilakukan. Contoh, misalnya proyek yang saya lakukan adalah pada tahapan proyek kepemimpinan pertama ini, kami membuat proyek mengenai program baca terhadap komunitas guna mitra baca. Kemudian adanya bagian yang terakhir yaitu aksi nyata, juga membuat laporan terakhir tentang peran kami sebagai di dalam komunitas tersebut. Nah, untuk kesulitan serta hambatan yang saya alami selama proses pembelajaran, terutama pada topik keempat ini adalah pada awal dalam pemahaman hal yang dituntut oleh mata kuliah ini sebenarnya saya sendiri masih mengalami kebingungan ujung dari tujuan dari mata kuliah ini, di mana proyek kepemimpinan ini apakah tujuan akhirnya apakah ini terkait dengan koneksinya langsung terhadap pendidikan atau mengenai peran kita sebagai pemimpin di lingkungan komunitas yang bisa atau tidak berhubungan langsung dengan pendidikan, dan itu cukup membingungkan saya dan juga anggota kelompok saya. Kemudian feelings atau perasaan saat menjalani mata kuliah ini, terutama topik 4 ini adalah merasakan adanya hal baru yang sebelumnya belum saya dapatkan, yaitu terkait bahwa saya sebagai seorang guru memang wajib memiliki sebuah proyek atau memiliki sifat kepemimpinan yang bukan hanya ada di kelas, tapi juga ada di komunitas di luar dari sekolah atau tempat saya bekerja atau tempat kita mengabdi sebagai seorang guru. Terutama di bangku perkuliahan mengenai proyek yang dapat dilakukan sebagai media mengasah keterampilan saya sebagai calon pendidik yang akan berkontribusi pada masyarakat yang masih memiliki kaitan dengan pendidikan yang akan saya jalani. Kemudian adanya findings atau hal yang saya dapatkan, di mana di sini saya mendapatkan konsep bahwa seorang pendidik juga harus mampu menjadi pemimpin dan berkontribusi pada bagian lainnya di masyarakat.
Nah, di mana pada mata kuliah ini yang paling berkesan itu bagi saya adalah bagaimana kaitannya antara visi saya hingga akhirnya menggiring terhadap proyek yang akan saya lakukan atau rencana yang akan saya lakukan yang nantinya akan saya terapkan pada proyek kepemimpinan pada semester 2 yaitu pada saat sekarang ini. Kemudian ada future, yaitu manfaat serta rencana tindak lanjut atau inovasi yang akan saya lakukan, di mana manfaat pembelajaran yang saya dapatkan adalah jika lewat proyek kepemimpinan ini saya mengharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional terutama di saat saya melakukan manajemen proyek, kerjasama kolaborasi, analisis kebutuhan, pengambilan keputusan, dan empati terhadap peserta didik yang saya sendiri layani di sekolah maupun di komunitas. Kemudian saya dapat tergerak serta bergerak untuk melakukan pengamatan, identifikasi kebutuhan, serta menyusun terobosan atau alternatif pilihan inovasi yang dapat menggerakkan relevan kontekstual sekaligus menantang demi meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di sekolah ataupun di komunitas. Nah, untuk strategi yang saya lakukan, rencana tindak lanjut yaitu terkait dengan hambatan yang telah saya alami, terutama pada proyek kepemimpinan ini yaitu malahan pada akhir semester waktu akhir mengupload tugas LMS proyek kepemimpinan 1 ini masih membingungkan proyek apa yang akan saya lakukan, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak. Dan kemudian saya mendapatkan berbagai hambatan yaitu komunitas yang awalnya ingin saya lakukan kerjasama itu tidak ada lagi atau mengalami kayak mana istilahnya, redup atau tidak lagi jalan komunitasnya, sehingga saya dan anggota kelompok lain perlu untuk membongkar ulang atau membuat ulang proyek yang akan saya lakukan, terutama nantinya akan kita laksanakan pada semester 2 ini. Nah, dari hasil refleksi yang saya lakukan hingga saat sekarang ini ternyata munculnya inovasi yang baru, di mana ternyata inovasi tersebut muncul dari kampus kita sendiri, yaitu proyeknya harus dilebur lagi atau digabung lagi, dan kemudian inovasi yang muncul kembali yaitu yang proyek yang awalnya saya menggunakan sistem mengenai tentang program baca atau meningkatkan kemampuan literasi peserta didik beralih kepada penerapan bagaimana keterampilan peserta didik dalam membuat keterampilan berupa batik atau ekoprint yang akan saya laksanakan pada proyek kepemimpinan yang kedua ini. Mungkin itu hasil refleksi yang dapat saya sampaikan. Hasil refleksi selanjutnya akan disampaikan oleh siapa? Kak Vina. Kepada Kak Vina dipersilakan. Memilih topik yang akan direfleksikan menyusun sebuah proposal proyek kepemimpinan. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi komunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan proyek itu. Jadi, secara garis besar, untuk menentukan strategi implementasi komunikasi dari suatu proyek dapat dilakukan dengan menggunakan 6 kegiatan utama. Di antaranya yang pertama adalah merumuskan isu-isu topik atau tema atau hasil kegiatan yang akan dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi siapa saja calon penerima informasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan untuk melakukan komunikasi. Yang keempat, memilih dan membuat media apa yang akan digunakan untuk komunikasi. Yang kelima, menyusun pesan dengan melakukan kontekstualisasi pesan sesuai dengan jenis media yang akan digunakan. Dan yang keenam, itu merencanakan anggaran serta detail-detail pelaksanaan strategi komunikasi tersebut. Nah, jadi review pengalaman belajar secara garis besar itu akan membahas tentang bagaimana cara menyusun proposal dan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah proposal proyek kepemimpinan. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi komunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan proyek itu. Jadi, secara garis besar, untuk menentukan strategi implementasi komunikasi dari suatu proyek dapat dilakukan dengan menggunakan 6 kegiatan utama. Di antaranya yang pertama adalah merumuskan isu-isu topik atau tema atau hasil kegiatan yang akan dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi siapa saja calon penerima informasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan untuk melakukan komunikasi.
Yang keempat, memilih dan membuat media apa yang akan digunakan untuk komunikasi. Yang kelima, menyusun pesan dengan melakukan kontekstualisasi pesan sesuai dengan jenis media yang akan digunakan. Dan yang keenam, itu merencanakan anggaran serta detail-detail pelaksanaan strategi komunikasi tersebut. Nah, jadi review pengalaman belajar secara garis besar itu akan membahas tentang bagaimana cara menyusun proposal dan bagaimana cara mengimplementasikan. Pada review pengalaman belajar, di mana di sini kita akan membahas tentang proposal project dan strategi komunikasi. Nah, selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, jadi pengalaman belajar yang dipilih ini saya refleksikan menggunakan model refleksi 4F. Nah, yang pertama itu adalah berupa fakta atau peristiwa. Jadi fakta yang saya alami selama mempelajari topik ini adalah sebelum membuat proposal project, tahapan yang kami lakukan atau yang saya lakukan bersama anggota kelompok terlebih dahulu adalah mencari lokasi. Nah, saya dan anggota kelompok mencari lokasi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan proyek. Lalu, setelah mendapatkan lokasi yang cocok, kami merumuskan rancangan kegiatan, strategi, kekuatan, dan kelemahan dari komunitas sasaran yang ada di sana. Kemudian didapatlah ide dari hasil rumusan rancangan tersebut. Kemudian anggota kelompok berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang kami lakukan. Lalu menentukan profil proyek, bagaimana alur kegiatan proyeknya, kemudian merencanakan anggaran, serta melakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Dalam menentukan lokasi proyek ini, tentu ada berbagai saran-saran dari anggota kelompok kami. Nah, jadi sebelumnya ada rekomendasi lokasi-lokasi kegiatan yang akan dijadikan tempat kegiatan proyek, yaitu ada yang di sekolah, ada yang merekomendasikan panti asuhan, dan juga ada yang merekomendasikan yaitu di lapas. Namun setelah mensurvei tempat, maka kami berdiskusi kembali, kemudian didapatlah lokasi yang cocok untuk kegiatan proyek kami, yaitu di Batang Arau. Karena dirasa lokasi tersebut cocok dengan visi misi kelompok kami, yaitu literasi lingkungan. Nah, jadi Batang Arau tersebut dikenal sebagai lokasi yang berada di wilayah pesisir pantai, namun di sana di wilayah pesisir pantai dan juga memiliki potensi wisata yang bagus. Namun sayangnya di lokasi tersebut masih banyak bertebaran sampah-sampah plastik. Jadi kami memberikan kegiatan proyek berupa literasi lingkungan kepada anggota masyarakat di sana dan juga anak-anak yang ada di sana tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi ide proyek yang kami dapatkan ini berasal dari hasil melakukan refleksi pemetaan SDM kelompok maupun pemetaan sosial yang ada di lokasi sasaran tersebut. Nah, kemudian hal baik yang saya alami selama melakukan kegiatan pada topik 5 ini adalah saya dapat mengenal komunitas sasaran yang ada di wilayah Batang Arau. Nah, komunitas tersebut bernama Komunitas Rangmudo Palito Pendidikan, di mana komunitas tersebut mempunyai desa binaan yang beranggotakan anak-anak, di mana anak-anak tersebut tentunya tinggal di sekitar wilayah Batang Arau. Melalui komunitas tersebut, saya belajar bagaimana cara melakukan strategi komunikasi yang efektif agar tujuan proyek anggota kelompok kami itu dapat direalisasikan dengan baik. Namun, adanya kesulitan atau tantangan yang saya hadapi selama melakukan proses tersebut adalah ada kendala untuk bertemu dengan komunitas sasaran karena lokasinya berada jauh dari kampus dan juga waktu yang sedikit yang kami miliki dari semua anggota kelompok untuk menuju ke tempat lokasi sasaran. Jadi ada terkendala dari segi tempat yang jauh dan juga waktu untuk bertemu. Nah, itu fakta dari refleksi pengalaman belajar yang saya lakukan. Kemudian, feeling, perasaan. Setelah melakukan kegiatan refleksi ini, saya merasa antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran topik 5, karena pada topik 5 ini saya mendapatkan pengalaman baru yang membantu saya untuk membuat sebuah proposal, kegiatan proyek, dan juga melakukan strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, saya merasa senang karena memiliki anggota kelompok yang mampu saling bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Nah, setelah melakukan komunikasi bersama komunitas sasaran di Batang Arau, saya merasa termotivasi untuk segera melakukan kegiatan proyek di lokasi tersebut. Kemudian untuk finding atau pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini adalah
Melalui kegiatan topik 5, saya mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana caranya membuat sebuah proposal kegiatan. Kemudian bagaimana caranya strategi yang perlu dilakukan untuk strategi yang perlu diterapkan untuk melakukan komunikasi yang tepat, terutama komunikasi dengan para pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan proyek kita. Kemudian saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana caranya menyusun anggaran untuk sebuah kegiatan. Dan selain itu, dari topik 5 ini, masing-masing anggota kelompok juga diberi tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pada topik ini saya juga belajar bagaimana bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada saya. Kemudian, refleksi selanjutnya yaitu future atau penerapan. Setelah melaksanakan kegiatan pada topik 5 proyek kepemimpinan ini, saya ingin menerapkan strategi komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dalam melakukan kegiatan proyek, tentunya kita perlu berkomunikasi dengan para tokoh yang dapat membantu jalannya proyek tersebut. Nah, untuk itu perlu strategi yang tepat dalam berkomunikasi dengan para tokoh atau pemangku kepentingan ini agar proyek kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Nah, topik 5 ini penting dipelajari karena untuk melakukan sebuah kegiatan kita harus memiliki rencana yang utuh dalam bentuk proposal. Nah, jadi apabila proposal tersebut sudah selesai dibuat, maka kemudian kita perlu memiliki strategi komunikasi baik untuk bisa mengkomunikasikan proposal tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kita. Kemudian, bagaimana saya mempelajari topik pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajari topik ini menggunakan alur Merdeka. Yang pertama dimulai dari diri. Pada tahap ini saya melakukan sebuah telaah terhadap pengalaman pribadi ketika melakukan sebuah refleksi. Jadi tentunya refleksi itu penting karena refleksi adalah pintu masuk untuk mendapatkan berbagai pengalaman, mengkomunikasikan pembelajaran dan juga meradiasikan semangat yang positif. Nah, setelah melakukan refleksi pada tahap mulai dari diri, maka saya akan melanjutkan ke tahap eksplorasi konsep, yaitu pada tahap ini saya mempelajari contoh-contoh template garis besar rincian rencana komunikasi yang akan disesuaikan dengan kegiatan proyek. Jadi anggota kelompok diminta untuk menyusun strategi dan implementasi komunikasi berdasarkan peran masing-masing dalam kegiatan. Nah, kemudian tahap ruang kolaborasi. Di tahap ini, saya dan anggota kelompok berdialog dan berdiskusi untuk memutuskan rencana strategi apa yang tepat menggunakan template yang telah direkomendasikan pada tahap eksplorasi konsep, sehingga rencana strateginya semakin relevan dan kontekstual untuk bisa diterapkan pada komunitas sasaran. Kemudian pada demonstrasi kontekstual, di tahap ini kelompok mahasiswa mampu menyiapkan presentasi atas perencanaan strategi implementasi yang telah dibuat. Jadi kami diminta untuk mempresentasikan rencana strategi komunikasi dari proyek yang telah dibuat. Nah, kemudian tahap elaborasi pemahaman, pada tahap ini kelompok diminta membuat proposal utuh yang siap dipresentasikan di depan kelompok lain dan juga di depan para panelis. Setelah itu koneksi antar materi. Di tahap ini saya diminta untuk mengambil pembelajaran dari proses penentuan strategi komunikasi dan proposal project kepemimpinan dengan menggunakan model refleksi 5M. Kemudian di tahap aksi nyata, setiap kelompok mempresentasikan rencana utuh proposal dari prakarsa perubahan yang telah mereka pilih. Kemudian setiap kelompok harus menyimak dan memberikan komentar apresiatif dan komentar konstruktif secara spesifik sehingga memberikan penguatan dan umpan balik yang jelas bagi kelompok yang mempresentasikan. Nah, jadi strategi yang diimplementasikan pada topik 5 itu penting bagi saya karena strategi ini dapat membantu saya dalam membuat sebuah proposal kegiatan yang utuh dan dapat diimplementasikan pada komunitas sasaran nantinya. Nah, ini adalah analisis artefak pembelajaran. Jadi artefak pembelajaran saya pada tahap eksplorasi konsep itu ada berupa template rencana komunikasi, di mana template ini akan memandu kami untuk membuat strategi komunikasi yang tepat dalam mengkomunikasikan kegiatan proyek. Kemudian
tahap demonstrasi kontekstual di sini adalah slide presentasi mengenai rencana strategi dan implementasi komunikasi proyek yang akan dilakukan. Kemudian pada koneksi antar materi, di sini saya membuat sebuah tulisan refleksi mengenai pembelajaran yang dapat diambil dari proses penentuan strategi komunikasi dan proposal proyek kepemimpinan. Dan terakhir, artefak pembelajaran yang saya buat adalah aksi nyata, yaitu pada tahap ini saya sudah membuat bersama anggota kelompok, yaitu sebuah proposal utuh yang nantinya akan dipresentasikan di hadapan dosen dan anggota kelompok lain. Nah, pembelajaran bermakna yang dapat diperoleh dari kegiatan refleksi ini adalah saya mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman saya terkait penyusunan proposal dan strategi komunikasi yang tepat. Jadi setelah mempelajari topik 5 ini, target yang ingin saya capai ke depannya adalah saya akan berusaha untuk memperbaiki kemampuan komunikasi agar lebih baik lagi. Karena kemampuan komunikasi ini penting untuk penting bagi guru dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran. Jadi kemampuan komunikasi ini tidak hanya penting dalam kegiatan proyek kepemimpinan saja, namun juga berguna untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah nantinya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Kak Vinarti yang telah menyampaikan hasil refleksinya terhadap topik ke-5. Selanjutnya dipersilakan kepada Bang Ilham untuk menyampaikan hasil refleksinya. Kepada Bang Ilham dipersilakan. Bang Ilham. Baik, teman-teman. Terima kasih. Saya akan mampu mengungkapkan perasaan saat melakukan pembelajaran, sedangkan untuk segitiga berwarna kuning, saya mampu untuk mengukur target ke depannya dari proyek ini. Selanjutnya, terdiri atas 5 topik pada proyek kepemimpinan 1 ini. Di semester 1, saya memilih pada topik 5, yaitu proposal proyek dan strategi komunikasi. Sama dengan saudara kita, Vinarti. Selanjutnya, saya masuk kepada segitiga berwarna hijau. Setelah pembelajaran ini, saya memahami beberapa tujuan dari refleksi ini. Nah, tujuan dari refleksi ini yaitu guna
untuk merencanakan proyek kepemimpinan yang bersifat kreatif inovatif. Kemudian diperlukan data kritis yang relevan dan kontekstual ketika mendesain sebuah strategi perubahan. Selain itu, untuk mengolah manajemen kepemimpinan dan cara pandang atau komunikasi dari dalam diri seorang guru. Selanjutnya, secara garis besar untuk menentukan strategi implementasi komunikasi dalam proyek ini, kita dapat melakukan kegiatan utama. Pertama itu merumuskan isu, topik atau tema dari hasil kegiatan yang akan kita komunikasikan. Selanjutnya, untuk kita akan mengirim calon penerima informasi dari proyek yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya merumuskan tujuan, apa tujuan kita untuk berkomunikasi berdasarkan proyek tersebut. Selanjutnya membuat justifikasi atas media apa yang kita gunakan. Selanjutnya untuk menyusun pesan dengan melakukan kontekstualisasi pesan sesuai jenis media yang akan kita gunakan dalam proyek tersebut. Selanjutnya merencanakan anggaran serta detail pelaksanaan strategi secara berkomunikasi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema kegiatan proyek yang akan kita komunikasikan. Sebelumnya, saya mendapatkan hambatan di dalam kegiatan di dalam kelompok saya. Yang awalnya kita di kelompok 3 mencanangkan sebuah tema yaitu sosial movement berbagi di Panti Asuhan Al-Falah Padang. Namun, karena ada beberapa kendala seperti kendala pendanaan, selanjutnya efektivitas waktu di bulan Ramadan, kalau untuk sosialisasi movement ini melibatkan dana yang cukup besar karena jumlah dari peserta di Panti Asuhan Al-Falah Padang cukup banyak. Nah, selanjutnya kita ganti dengan kita mengambil keputusan untuk merubah proyek kita, yaitu dengan tema batik ramah lingkungan dengan komunitas PR di Bukit Gado-Gado Padang. Nah, dengan tema batik ramah lingkungan atau ekoprint, kita kenal dengan ekoprint pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja PR Bukit Gado-Gado Padang. Nah, kegiatan batik ramah lingkungan ini dilaksanakan pada 14 Maret di Bukit Gado-Gado. Nah, kita mengetahui bentuk kegiatan proyek yang akan kita komunikasikan. Yang pertama, kita akan mengkomunikasikan terlebih dahulu apa tujuan kita datang ke sana dengan memberi manfaat apa kita kepada siswa atau anak-anak didik yang berada di sana. Nah, dengan menjelaskan terlebih dahulu materi berupa pelatihan atau mengenai ekoprint ini atau berupa workshop sekilas. Selanjutnya, baru melakukan pembuatan ekoprint. Bonding ini kita ketahui dengan teknik pemukulan. Nah, yang kedua, siapa saja calon penerima informasi dari proyek kepemimpinan kita? Sasarannya yaitu dari kegiatan ini terutama yaitu anggota PR, anak, atlet, dan remaja anggota PR di Bukit Gado-Gado Padang. Selanjutnya, pengurus dari komunitas PR Bukit Gado-Gado dan tim panitia sendiri, yaitu dari PPG Rajab sendiri, yang akan didampingi oleh DPL saat proses berlangsung. Selanjutnya, merumuskan tujuan untuk melakukan komunikasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anak terkait tumbuhan yang berdaya guna di sekitar lingkungannya, untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan anak dalam melalui kegiatan ekoprint. Selanjutnya, memanfaatkan lingkungan menjadi hal yang berguna dan bermanfaat. Nah, saya masuk kepada segitiga merah, yaitu setelah mempelajari ini, akhirnya saya mampu pertama meningkatkan pengetahuan anak-anak PR terkait tumbuhan berdaya guna di sekitar lingkungan yang untuk dimanfaatkan sebagai ekoprint pada dasar bahan kain. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas atau keterampilan anak-anak PR melalui kegiatan ekoprint atau kita kenal dengan batik dengan ramah lingkungan di komunitas mereka. Selanjutnya, memanfaatkan lingkungan berupa berbagai macam jenis dedaunan menjadi hal yang berguna dan bermanfaat berupa kain. Selanjutnya, kain tersebut diolah menjadi produk yang berdaya guna. Selanjutnya, meningkatkan motivasi
percaya diri anak-anak komunitas dalam sebuah kelompok belajar. Selanjutnya, saya mampu meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak terkait produk batik ekoprint sebagai pemersatu bangsa. Masih pada segitiga merah, selanjutnya menyusun pesan sesuai materi dan jenis media yang kita gunakan. Kita tahu sendiri ekoprint yaitu memindahkan pola bentuk dedaunan dan bunga di atas permukaan berbagai kain yang sudah diolah untuk menghilangkan lapisan lilinnya dan kotoran halus pada kain agar warna tumbuhan mudah menyerap. Itulah tentang pelatihan ekoprintnya. Selanjutnya, untuk mengenai ekoprint sendiri, kita akan rancang dasar dari ekoprint tersebut. Kita akan rancang menjadi produk yaitu tote bag. Tote bag sendiri diproses berdasarkan ekoprint. Kita kenal dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu tekniknya teknik iron blanket steaming. Nah, caranya itu dengan cara menumpuk atau menutupi dengan kain yang telah diwarnai secara alami. Teknik yang kedua yaitu teknik pounding atau memukul dedaunan yang kita telah rancang di kain tersebut. Selanjutnya, teknik fermentasi. Fermentasi daun ini dengan menggunakan rendaman cuka dan tawas. Nah, kami memilih di kelompok 3 yaitu teknik pounding atau teknik memukul. Teman-teman sendiri bisa melihat, mungkin pernah tahu dengan teknik ekoprint ini. Selanjutnya masih di segitiga merah. Selanjutnya memberikan materi pelatihan mengenai ekoprint ini. Inti dari teknik ekoprint ini adalah memindahkan pigmen tumbuhan pada kain melalui kontak langsung antara tumbuhan dan kain. Pada kegiatan batik ramah lingkungan ini akan digunakan teknik pounding dalam pelaksanaannya. Teknik pounding itu dengan memukul daun atau bunga di atas kain menggunakan palu. Palu itu terbuat dari kayu. Selanjutnya, teknik pounding ini diibaratkan mencetak motif daun pada kain. Lalu dipukul pada daun yang telah diletakkan di atas kain, kemudian ditutup dengan plastik untuk mengekstrak pigmen warnanya. Teknik memukul ini dimulai dari pinggiran daun, kemudian mengikuti alur baik itu batang maupun daun, tergantung jenis volume daun yang kita cetak pada kain tersebut. Masih di segitiga berwarna merah, alat tambahannya yaitu daun dengan berbagai bentuk morfologi daun. Selanjutnya atau tote bag yang langsung digunakan atau jemuran tawas dan nah, kain yang digunakan untuk mengaplikasikan teknik ekoprint ini adalah kain yang memiliki syarat alami seperti kain kanvas, sutra, dan barbeli. Penggunaan jenis kain yang berbeda akan menghasilkan pencetakan warna yang berbeda pula meskipun sama-sama dari bahan syarat alam. Nah, masih di segitiga berwarna merah, saya mampu menjelaskan kepada anak-anak KPS itu langkah-langkah ekoprint, prosedur kerjanya. Nah, yang pertama itu memberikan materi atau demonstrasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, ada cara membuat yang akan kita kerjakan berikutnya. Mungkin kita semua alat dan bahan yang telah kita bawa. Selanjutnya menentukan motif yang berbeda-beda tergantung dengan kreativitas pembuatnya. Kita sediakan juga motif terlebih dahulu di rumah terlebih dahulu sebagai contoh. Selanjutnya proses menata pola daun pada kain yang akan digunakan dan dilanjutkan dengan memukul bagian kain yang terdapat bunga atau daun supaya mengeluarkan warna secara maksimal. Selesai memukul, kita biarkan selama 15 menit, kemudian kain tersebut baru bisa dibuka dan dibersihkan dari daun atau bunga-bunga yang menempel. Kita dapatkan kain tersebut dulu selama sehingga 3 hari supaya
Selanjutnya, saya memukul, kita biarkan selama 15 menit, kemudian baru bisa dibakar dan dibersihkan dari daun tersebut bunga yang menempel. Kita dapat diamkan kain selama hingga 3 hari. Nah, masih di segitiga berwarna merah, saya lampirkan artefak yaitu pembelajaran, yaitu aksi nyata berupa proposal. Muara dari topik 1, topik 2, 3, dan 4 muaranya adalah topik 5. Ya, jadi semua kegiatan dari topik 1, 2, 3, dan 4 itu mengacu kepada topik 5 karena kegiatan dalam bentuk proyek. Nah, bersama saya masuk kepada segitiga berwarna biru, yaitu tentang perasaan setelah saya melakukan pembelajaran di semester 1 tersebut. Yang saya rasakan adalah saya sangat senang sekali dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan ekoprint ini, karena ekoprint ini tergolong baru bagi saya sendiri. Nah, saya merasakan termotivasi dan dapat berkolaborasi dengan kelompok remaja, yaitu kelompok kerja tersebut, dan saya merasa antusias dalam berkegiatan ekoprint ini. Nah, di mana ekoprint ini juga kita serius, jika kita seriuskan akan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi di suatu masyarakat. Nah, beralih kepada segitiga ini, yaitu setelah mempelajari ini target saya apa? Nah, yang saya rasakan untuk topik ini saya bisa menargetkan saya akan berusaha terus-menerus mengajarkan kembali teknik pounding ini atau teknik memukul ini kepada siswa, terutama kepada peserta didik saya ketika saya melakukan pengabdian 2 tahun di sekolah mitra atau setelah melaksanakan PJJ. Selanjutnya, saya akan membuat bahan bermotif ekoprint ini di berbagai produk budaya lunak seperti jelap atau baju atau bahkan gorden dari rumah dengan skala besar akan bisa meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan juga dapat melibatkan masyarakat secara langsung. Saya akan menarik sehingga memiliki daya nilai jual. Selanjutnya, target yang terpenting bagi saya yaitu melakukan upgrade terhadap manajemen kepemimpinan diri saya sendiri sebagai seorang guru maupun sebagai pemimpin dalam berusaha. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Suci, silakan. Oke, baik, terima kasih masing-masing sudah menyampaikan hasil refleksi terhadap materi ini dan tujuan dari apa namanya dari materi ini kan menghasilkan proposal project ya, dan semester ini akan dilaksanakan kegiatannya gitu ya. Oke, jadi tadi sudah bisa disampaikan bagaimana refleksi dari setiap topik dari kegiatan ini, dan pada bagian akhir sudah nampak kira-kira proyek apa yang akan dilaksanakan dalam bagian Oke, sudah jauh lebih operasional ya daripada tadi pagi. Jadi nampak akhiran dalam melakukan refleksi sudah semakin bagus, dan saya harap ini tetap dipertahankan sampai nanti 2 lagi mata kuliah yang harus kita refleksi. Tugas ini bagaimana caranya supaya tugas ini bisa kita kumpulkan. Saya bisa menambahkan kolom tugas tidak ya dia bagi e-learning, sehingga bisa memasukkan data, bisa masukkan tugas sendiri. Tidak.
kurang tahu sih Bu. Kalau tidak bisa misalnya, kalau tidak bisa nanti tugas refleksi ini kita kumpulkan mungkin lewat WA ini saja, dari WA grup seminar ini saja, lalu beri nama misalnya refleksi mata kuliah 1, kita urutkan saja mata kuliah 1, 2, 3, kemudian nama siapa gitu ya. Seperti di LMS itu ada cara mengumpulkan di bagian akhir tugas ini ada pakai underscore nama gitu. Jadi saya bisa mencek nanti siapa namanya, tugas yang mana ya. Kalau bisa untuk refleksi yang pertama sekali minggu yang lalu, yang siangnya sudah agak lebih bagus. Yang pertama kita perbaiki sehingga jadi lebih bagus ya. Karena nanti ini akan diuji gitu kan, Nah, jadi kalau misalnya tidak sempurna, anda sendiri yang menggelar pada saat ujian nanti. Oke, gitu saja untuk siang hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Ya. Saya mau bertanya, untuk minggu depan kita tetap online seperti ini kuliah seminarnya, apakah di kampus Bu? Maunya gimana? Maunya bagusnya online aja lah ya. Di kampus ini pusing saya mencari tempat untuk kita bisa berdiskusi, ini susah gitu ya. Bukan tempatnya saja. Jadi kalau mau presentasi berarti kan harus menyiapkan proyektor gitu ya. Nah, proyektor pada saat yang sama di kelas-kelas ini yang split. Sementara yang tersedia itu kelas untuk ini cuma 1, 2, 3 itu pun dipakai ya. Nah, jadi saya khawatir kita daripada mundar-mandir di labor itu sampai gitu. Jadi sebenarnya online saja. Itu ya. Iya Bu. Nanti ya yang lain dengan dosen yang lain kelihatannya juga online selama puasa ini. Iya Bu. Oke, gitu ya. Iya Bu. Baik. Kita akhiri dengan macam dalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.